Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Abdulaningsi dengan NIM 22043007 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum bisnis dan regulasi tentang UMKM. Konten pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu 1. Pengertian UMKM, 2. Jenis-jenis UMKM, dan 3. Persoalan hukum bisnis UMKM. 1. UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Pengertian lainnya, pengertian usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Nah, selanjutnya ciri-ciri UMKM, yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Terus, selanjutnya sumber daya manusia SDM. Di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Terus, yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Klasifikasi UMKM. Yang pertama, livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. Terus yang kedua, micro enterprise, yaitu UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Terus yang ketiga, small dynamic enterprise, yaitu entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, sifat moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar UB. Upaya untuk pengembangan UMKM. Pertama, harus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kedua, bantuan permodalan pemerintah. Ketiga, perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu. 4. Pengembangan kemitraan. 5. Pelatihan pemerintah. Dan 6. Membentuk lembaga khusus. Kekuatan dan kelemahan UMKM. Kekuatannya, pertama, kebebasan untuk bertindak. Yang kedua, menyesuaikan kepada kebutuhan setempat. Dan
Ketiga, peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan. Sedangkan kelemahannya yaitu pertama, modal dalam pengembangan terbatas. Kedua, sulit untuk mendapatkan karyawan, serta relatif lemah dalam spesialisasi. B. Jenis-jenis UMKM. Jenis-jenis UMKM terdiri dari usaha kuliner, fashion, agribisnis, elektronik, furniture, dan bidang jasa. Yang C. Persoalan hukum bisnis. 1. Yaitu pemodalan. 2. Distribusi barang dan pemasaran kurang tepat. 3. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. 4. Manajemen keuangan. 5. Perizinan. 6. Pembukuan yang masih manual. 7. Manajemen waktu. Dan 8. Pemasaran online. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.